warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam semangat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kita ketemu lagi untuk review bab pola bilangan, melanjutkan yang kemarin. Ini video yang kedua tentang pembahasan atau reviewnya. Kemarin sudah ke pertemuan kedua, pembahasan soal pada pertemuan kedua. Sekarang kita lanjut pada pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Yuk, lanjut saja. Kita ke pertemuan ketiga, soal yang pertama. Tentukan suku ke-16 dari barisan bilangan berikut. 6, 9, 12, 15. 6 ke 9, selisihnya 3. 9 ke 12, selisihnya 3. 12 ke 15, selisihnya 3. Selisihnya tetap, berarti dia pola bilangan aritmatika biasa ya. Maka, paling depan ini namanya apa? Dia namanya A, A-nya sama dengan 6, suku pertama. Kemudian B-nya sama dengan 3. Kita butuh A, kita butuh B ya. Bagaimana cara mencari B tadi? Selisih. 9 kurangi 6, 12 kurangi 9, 15 kurangi 12. Udah ketemu 3. N sama dengan 16. Dari mana N 16? Karena yang ditanyakan suku ke-16. Nah, maka jawabannya adalah A plus N-1B kan? Nah, A-nya itu adalah 6. N-1, 16 kurangi 1 kalikan B, B-nya 3. Terus kita hitung, 6-nya tetap 6, 16 kurangi 1, hasilnya 15, dikalikan 3. Lalu kita hitung lagi, U16 sama dengan 6, ditambah 45, hasilnya 51. Jadi suku ke-16-nya adalah 51. Gampang kan? Lanjut ke soal kedua, tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. 18, 15, 12, dan seterusnya. Jawab, kita tentukan dulu. Yang paling depan adalah A, A-nya 18. Berikutnya B, B-nya negatif 3 dari mana? Nah, cara mencari B adalah 15 kurangi 18 atau 12 kurangi 15. Jawabannya negatif 3 ya, jadi B-nya itu, karena ini semakin mengecil. Kalau yang pertama tadi dijumlah, kalau ini dikurang bedanya. N-nya 10 dari mana? Karena suku ke-10. Rumusnya UN sama dengan A plus N-1B. Kita masukkan. UN sama dengan A plus N dikurangi 1 kalikan B. A-nya 18, ya kan? Ditambah N, N-nya 10. Dikurangi 1 kalikan B, B-nya negatif 3. Lalu kita hitung nih yang dalam kurung dulu. 18-nya tetap 18. 10 kurangi 1, 9. Negatif 3 tetap negatif 3. Ada penjumlahan, ini artinya perkalian. Kurung dalam kurung itu perkalian ya. Kita tulis lagi, 18-nya tetap 9 dikali 3, negatif 3, hasilnya negatif 27. Maka suku ke-10-nya adalah negatif 27 ditambah 18. Punya utang 27 baru bisa bayar 18, berarti dia masih punya utang 9. Atau dengan kata lain, 27 kurangi 18 cara menghitungnya. Hasilnya kan 9, tapi karena lebih banyak negatifnya, maka hasilnya negatif 9. Itu hasilnya ya. Oke, lanjut ke bilangan nomor 3. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ke-5 dan ke-9 berturut-turut adalah 16 dan 28. Tentukan suku ke-16 dari barisan tersebut. Jawab, kita tentukan dulu nih. Yang diketahui apa aja? Ada U5, 16, U9, 28. Nah, itu 28 ini U9 ya, karena berturut-turut tadi. Nah, ini 16 sama 28. Dari mana itu suku ke-9 dan suku ke-5? Oke. Sekarang yang ditanya adalah suku ke-16. Rumusnya adalah A plus N-1 kalikan B ya. Ingat-ingat. Jadi kita butuh A, kita butuh B. Karena A, B-nya itu nggak ada, kita dari yang diketahui dulu, kita gunakan nih. U5 sama dengan A plus 5 kurangi 1 kalikan B, ya kan? Jadinya U5 sama dengan A plus 4B. Kalau U9 sama dengan A plus 9 kurangi 1 kalikan B, maka menjadi A plus 8B. Lah, cara mencari B-nya, kalau diketahui loncat-loncat seperti ini, tinggal yang diketahui U tertinggi dikurangi U terendah ya. 28 kurangi 16, 12, 9 kurangi 5, 4. 12 bagi 4, 3. Ketemu B-nya 3. Sekarang kita mencari A itu bisa menggunakan U5 atau U9. Pak Andi menggunakan U5 agar lebih kecil angkanya. U5 sama dengan A plus 4B. U5 kita udah tahu. Nanti B-nya udah ketemu kan, kita masukkan. A plus 4 kali 3. U5 sama dengan, ulangi lagi nih, A plus 4 kali 3. Nah, U5 sama dengan 16. U5 kan 16. A ditambah 12. 4 kali 3 kan 12.
Jadi A sama dengan 16. Berarti A itu berapa? Jika ditambahkan 12 itu 16. Jawabannya 4. Bener kan? 4 tambah 12, 16. Kita udah ketemu nih. Kita udah punya A4. Kita udah punya B3. Sekarang kita tinggal mencari U16-nya saja. A plus N-1 kalikan B. Kita udah punya A itu sama dengan 4. Dari sini A itu 4. Terus N-nya itu dikurangi 1. Kan 16 kurangi 1, 15. Kita udah punya B, 3. Tinggal dihitung. 4-nya tetap, perkalinya dulu 15 kali 3, 45. Hasilnya adalah 49. Dari mana? 45 tambah 4. Itu soal untuk pertemuan 3. Ke nomor 4, untuk soal pertemuan yang ketiga. Dalam sebuah gedung pertunjukan, kursi penontonnya disusun membentuk barisan aritmatika dengan banyak kursi pada baris pertama 12 kursi, baris kedua 17 kursi. Jika ada 11 baris kursi, berapa banyak kursi pada baris ke-10? Jawabannya, kita diketahui dulu A sama dengan 12, karena baris pertama. Lalu baris kedua 17, yang ditanyakan adalah baris ke-10-nya berapa? UN rumusnya adalah A plus N-1 dikalikan B. Jadi kita butuh A, kita butuh B. A-nya sudah ada, kita tinggal mencari B. B-nya gampang. Tinggal suku kedua dikurangi suku pertama. 17 dikurangi 12, hasilnya 5. Lanjut, kita masukkan ke dalam rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. N-nya 10, A-nya kita ketemu 12, B-nya kita punya 5. Menjadi 12 tambah 10 kurangi 1 kalikan 5. Ini sebagai A, ini N, ini B. Lanjut kita hitung. 10 kurangi 1, 9 ya. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Menjadi 12 ditambah 9 kali 5. Ada penjumlahan, ada perkalian. Kita kalikan dulu. 9 kali 5, 45. Menjadi 12 ditambah 45. 12 tambah 45, hasilnya 57. Selesai. Jadi, baris kursi pada ke-10 itu adalah 57. Sekarang ke pertemuan keempat. Kalau pertemuan keempat ini adalah aritmatika bertingkat. Kalau tadi selisihnya kan tetap B-nya. Perhatikan, kita punya barisan 3, 8, 17, 30. Ini kan 3 ke 8 itu 5. Beda selisihnya kan? Maka ini kita menggunakan aritmatika bertingkat. Kita lihat dulu, bener nggak aritmatika bertingkat? Nih, perhatikan ini 5, ini 9, ini 13. Ke sini 4, 9 ke 13, 4 lah. Maka, karena ini aritmatika bertingkat, untuk mencari UN-nya adalah suku ke-nya adalah A plus N dikurangi 1 kalikan B ditambah N dikurangi 1 dikali N dikurangi 2 kalikan C per 2. Oke, lanjutkan. Kita udah punya A, kita butuh B, kita juga butuh C ya kan? Berarti A-nya itu 3, B-nya 5, C-nya 4. UN-nya adalah A plus N-1 kalikan B ditambah N-1 dikali N-2 kalikan C per 2. Kita masukkan A-nya 3, N-nya 12, dikurangi 1, B-nya 5, N-nya 12 kurangi 1, N-nya 12 kurangi 2, kalikan C, C-nya 4 per 2. Hitung yang di dalam kurung, 12 kurangi 1, 11, 12 kurangi 1, 11, 12 kurangi 2, 10. Dimasukkan ke dalam angka 11, 11, 10. Lalu kita hitung, 3-nya tetap 3. Kita kalikan dulu kan? Karena kali sama tambah itu lebih kuat kali. 5 kali 11, 55. 11 kali 10 kali 4, 440 per 2. Ada penjumlahan, ada perkalian, pembagian kita bagi 440 bagi 2, 220. Ini kita jumlahkan, ini kita bagi tadi, udah sekarang dijumlahkan. 58 tambah 220, jadinya 278. Sama kan? Tinggal ini A, B, sama C-nya. Lanjut, jadi pola ke-12-nya adalah 278. Sekarang gambarnya, tentukan jumlah batang korek api yang dibutuhkan pada pola ke-5. Pola pertama ada berapa ini korek apinya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya kan? Kalau ini kan 6 udah miliknya yang pertama. Berarti 6 tambah berapa? 1, 2, 3. Ternyata dia nambah 3. Oh, polanya cuma nambah 3 terus nih. Ini ada pola sesuai pola pertama ini kan? Sesuai pola yang sebelumnya. Pola kedua kan ini tambah 3 lagi. Nah, berarti 6 tambah 3 tambah 3. Ini pola pertama, ini pola kedua, ini pola ketiga. Berarti nanti pola kelima adalah
Ini pola pertama 6, pola kedua 6 tambah 3, ada 2 angka. Pola ketiga itu 3 angka, 6 tambah 3 tambah 3. Berarti pola keempat ada 4 angka, 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3 lagi. Berarti pola kelima, bagaimana pola kelima? Oh ya, kita hitung dulu nih, 12 bener nggak? Nah, 1, 2, 3, 4. Bener kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bener kan dugaannya? Kalau ternyata bentuknya seperti ini. Berarti nanti pola keempat ya, 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Pola kelima berarti 6 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pola yang terbentuk itu seperti ini. Jadi masing-masing gambar itu bentuknya beda-beda polanya. Oke? Ada yang sama, ada yang beda. Sudah. Itu, terima kasih. Selamat mengerjakan ulangan. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.